Ya mungkin karena cuma segini aja, langsung gue mulai aja ya. Bentar, sih. Udah kelihatan kan? Udah kelihatan belum? Tes tes. Udah, Steph, udah. Oke oke. Nah jadi mungkin gue langsung ngasih contoh aja. Ini contoh yang udah gue bikin. Tuh di sini, ini kan tugasnya cuma pure HTML aja yang nggak pakai CSS. Jadi ya emang kayak gini, nggak bakalan bagus lah istilahnya. Ya cuman struktur doang kayak gitu. Terus mungkin nggak usah lama-lama, mungkin langsung ke codingannya aja gimana. Jadi buat VS Code, kalau misalkan kalian masih bingung gimana cara mulainya, pertama-tama kalian tuh buka di bagian sini. Ini tuh ada kayak logo Tetris gitu ya. Nah, kalian yang nama kalau diarahin itu namanya extension, atau kalian juga bisa pakai shortcut Control Shift X aja di sini. Terus cari yang namanya bentar nih, HTML CSS support nih, download aja ini. Jadi kalau misalkan belum install, di sini tuh ada tulisan install dulu gitu. Terus kalian juga butuh yang ini, live server. Live server itu buat apa? Live server itu buat ngebudain kalian kalau misalkan ngeran filenya gitu. Terus apa lagi ya? Ya udah sih. Udah itu doang sih. Terus Sama black box. nggak butuh apa itu? Black box. Nggak butuh black box buat Biar, apa? Nah, jadi di biar sini kalian cepat codingnya. cariin folder bebas. Nah, di sini contohnya tutor, terus gue buat namanya index HTML. Nah, cara cepatnya kalau misalkan mulai file HTML itu kalian tinggal ketik tanda seru aja, terus tinggal di tab, udah selesai gitu. Terus ini kan title itu yang bakalan di atas ini nih yang di sini, ini tulisan catok dua itu dari title. Jadi kalau misalkan di sini gue buat misalkan biodata, nah terus kalau cara ngerannya tuh cari aja di bawah ini kan punya gue kan udah kebanyakan ya. Kalau misalkan dikit itu biasanya di pojok sini sih. Terus tombol go live, klik aja. Tuh di sini udah ada biodata. Tuh. Em, terus tadi kan punya gue di sininya ada kayak gini, ada garis ini. Nah, garis ini didapat pakai HR. Ini gue buat aja HR HR ini. Nah, kalau kalian pengen nge-copy, kalian itu bisa pakai Alt Shift sama tombol panah bebas atas atau bawah. Tuh ke copy dia. Nah, di dalamnya tadi kan ada teks ini nih. Teks ini itu pakai heading. Namanya H1. Kalian ketik aja H1 terus di tab gitu. Nah, di dalam sini tuh bakalan isinya apa? Misalkan isinya biodata di kiri gitu. Nah, ketika ini di save, itu langsung kebuka di sini. Jadi misalkan gua pakai dual gitu ya. Nih, eh sini. Kan ini gue edit. Ini kan nggak keubah ya di sini ya. Tapi ketika gua save, dia langsung berubah. Tuh. Caranya pakai web server. Nah, terus yang di sini kan tulisannya di tengah ya. Tapi di sini tulisannya masih di pojok. Nah, itu bisa pakai text center. Namanya center. Jadi ngambil center. Yang ini berarti pindahin di dalam center. Ini tuh, dia udah ke tengah. Nah, selanjutnya pakai image. Kan mau foto ya. Kalau fotonya mau di dalam sini ya berarti kayak image-nya di dalam sini. Tapi kalau fotonya mau di luar, ya kan di luar garis ini ya. Udah taruhnya di luar gitu. Contohnya misalnya di sini pengen di dalam nih. Gitu. Nah, kan mungkin kalian bingung ya kalau kemarin diajarinya fotonya dari online. Nah, kalau misalkan fotonya dari file ya tinggal kalian taruh aja di sini nama filenya apa. Nah, di sini gue udah ada file ini sebenarnya. Tuh di mana ya? Ini nggak sih? Oh ya, nah, ini gue copy.
paste. Oke. Ya, udah. Jadi di sini kan udah ada nih filenya. Kalau misalkan kalian simpan di dalam folder ya berarti direktori yang harus pas gitu. Contohnya berarti di sini foto.jpg. Ketika gua save, ya udah ada. Nah, foto ini sebenarnya gua resize ya, karena foto ukuran aslinya itu bakalan gede. Nah, gimana cara nge-resize-nya? Kalian cari aja image resizer. Nah, di sini kalau misalkan foto kalian itu kegedean ya, karena kan kita nggak boleh pakai CSS ya buat ngecilinnya. Jadi cara ngecilinnya pakai image resizer. Contohnya apa ya? Ini nggak sih kemarin fotonya? Lupa gua. Nah, anggaplah foto inilah ya, foto Rian. Gue pengen resize. Nah, ukurannya kan awalnya segini. Nah, gue pengen kecilin. Ini. Gue pengen kecilin karena kalau segede ini ketika gue pasang nih, bentar ya. Gue contohin lah. Langsung pakai foto Rian aja. Ditumbal ke Rian. Ini. Nah, terus kalau misalkan nama filenya panjang, mending dipendekin aja karena kan kalian nggak mungkin tulis nama file sepanjang ini gitu. Ya misalkan foto Rian gitu ya. Terus di sini gue pakai foto. Nah, ini bakal gede banget tuh. Tuh bayangin aja tuh. Tuh mau kasih gede ini kan nggak mungkin ya. Jadi makanya perlu dikecilin. Nah, ini contohnya kalau kemarin itu gue pakainya karena dia segitu ya, gue pakainya kemarin itu 200 kali 300. Nah, seginilah weightnya 200 ini ya. Terus tinggal di resize saja. Terus download. Tuh udah ke download. Berarti eh, yang ini angkat aja, klik paste, terus gue rename ini. Ini bakalan kelihatan bedanya kok. Tadi kan segede ini tuh. Kalau udah di resize harusnya kecil. Tadi namanya yang resize. Tuh, kecil dia pas jadi ukurannya kan. Nah, terus tadi ini kan masih di pinggir ya, kita maunya di tengah misalkan. Ya udah sama aja disenterin aja. Tuh, atau enggak ini bisa ditaruh di dalam. Coba gua tes dulu ya. Ini gua cut, taruh di dalam sini. Tuh, dia ke tengah juga. Jadi biar rapi, ke bawah lagi. Kok mana dia? Tuh, terus. Step. Mau Apa? tanya step. Kenapa? Berarti nggak boleh ini ya, dibuat style weight. Misalnya berapa pixel nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu udah masuknya CSS. Walah, lah. Oke, Misalnya oke, oke. ini kan bisa aja nih, misalkan gue pengen buat dia jadi gepeng, buat taruh aja nih weightnya misalkan 900 px. Tuh Hmm. begini itu udah beda. Nah, ini style itu udah masuk CSS, makanya ngakalinya gimana ya, di resize. Nah gitu. Tapi step Apa? tanpa style pun tapi bisa pakai width. Kamu bisa gini weight langsung gitu, Bisa, coba. 90 gede ya, bisa kayak gitu. Itu berarti masuknya di HTML5 ya, di semantik HTML. Itu bisa berarti kalau kayak gitu, harusnya ya, nggak masalah kalau misal cuma ngubah-ngubah ukuran doang. Terus selanjutnya di sini ya ada teks kayak gini, misalkan teks kenalan singkat gitu, kalian bisa pakai yang namanya paragraf di lorem. Kok lorem sih, ya ada lorem aja ya, males ketiknya. Lorem misalkan berapa, 90 deh. Nah, terus misalkan kalian kebiasaan jadi panjang gini,
Gimana cara supaya gampang ke bawah tanpa di enter satu-satu, itu pakai alt z. Tuh, di sini ada tuh ini. Oh, salah, ini garisnya harusnya di atas. Nah, kalau misalkan kalian pengen mindahin satu baris ke atas, itu bisa pakai alt. Alt-nya ditahan terus panah. Kalau misal ke atas berarti panah ke atas gitu. Ini udah tuh kayak gini. Nah, ini. Ya. Terus misalkan kalian kemarin pengen ngebold sesuatu gitu, itu kan bisa kemarin pakai yang namanya strong. Misalkan ini pengen di bold. Tuh, satu di sini di bold. Kalau ini pengen di bold juga berarti masukin aja. Tuh. Terus kemarin itu ketentuannya, nah, harus ada heading udah, paragraf, terus ada link ya. Link itu kemarin gue taruh di bawah nih, ada kontak me itu buat putar, berarti ke tadi bikin HR. Nah, terus ada tips cepat lagi kalau misalkan kalian pengen ngebuat sesuatu yang berulang gitu banyak, itu bisa pakai kali bintang 2 gitu misalkan. Tuh, jadi 2. Jadi misalkan di sini itu kan di center ya, berarti kita pakai center lagi, center di sini. Terus ada itu pakai heading berapa, gue lupa lagi, heading 5 kayak ini. Terus di sini ada, kalau link itu kan kemarin pakai ref ya, udah anggaplah nama IG-nya Rian Size ya ini. Terus namanya itu Instagram, ada lagi ref lagi, nah Facebook keren kamu AI. Udah ada kecil banget, bukan 5 berarti. Nah, terus tips lagi kalau pengen nge-select hal yang sama, itu kalian bisa di-select dulu. Biasanya gue pakai shift kan di lama, terus panahnya kemana, bisa ke sini. Tuh, berarti gue nge-select 5 terus Ctrl D, terus dia dapat 2. Jadi tinggal gue hapus aja. Misalkan gue ganti jadi H3. Udah seperti inilah anggapan. Nah, ini udah jadi, tinggal kita ngisi bagian tengahnya lagi. Itu kan butuh heading, paragraf, link, image ya. Image sudah, berarti list itu yang di sini. Tapi gue pengen buat table dulu lah. Tabelnya di sini gue center, berarti terbikin lagi center. Education sok tahu lu. Table. Terus ya udah gini aja lah. Tuh, keren. Tuh. Nah, ini kan kayak gini doang nih. Nah, tapi kalau di sini itu ada bordernya. Bordernya itu sebenarnya bisa kalian isi di sini. Border 1. Tapi nggak bisa pakai border collapse. Harusnya ya? Ini nggak pakai border collapse ya? Nggak border collapse di sini. Nggak ada border collapse. Oke, udah. Ini cukup. Terus kalau misalkan kalian ngerasa kedekatan, itu kalian bisa pakai yang namanya BR. Tuh, biar ngasih jarak lagi. Terus di bawahnya gue pengen bikin list kan, kayak tadi tuh. Ini kan ada list yang namanya riwayat pendidikan. Buat aja. Berarti nggak berapa dong? Aja dan 3. Oh, riwayat pendidikan. Itu baru di bawahnya ada UL. Nah, itu ada tips cepat lagi. Kalau misalkan UL LE itu bisa digabung kayak gini, misalkan UL lebih dari LI, terus LI nya ada berapa, misalkan ada 3, berarti kali 3 gitu. Tuh dapat UL, ada LI nya langsung 3. Contohnya misalkan Rian pendidikan Rian di Jepang
Jangan SMA kan, terus SMA 8 sampai 9. Jadi nanti ngapain gue saving ini ya? Savingnya di sini dong. Nah, ini udah. Oh, tapi kok ke center? Nah, ini kita geser ke sini. Nah, terus ada yang tadi tuh kalian ini berapa ini? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8. Tadi bisa pakai kata cepat, berarti UL I tinggal jumlahnya berapa, 58 gitu misalkan. Nah, tap aja tuh jadi 8 biji. Kan di sini plus lagi. Jadi misalkan react not next js lagi sih PJS terus apa PHP L SNS. Udah gampang sebenarnya tuh. Oh ya, ini belum dikasih judul ya. Jadi berapa tadi, ada 3 keahlian. Udah. Jadi kalau misalkan dibuka gede jadi kayak gini. Lagi yang kurang, udah ya harusnya ya, udah sama kan. Tuh cepat, berapa menit doang ini mah. Tuh, karena ini cuma pakai HTML doang. Terus kemarin itu sebenarnya ya ini tuh butuh halaman lain gitu. Nah, itu harusnya di halaman lain, cuman gue belum pindah ya, langsung pindah aja. Dengan gue kemarin dibedain deh halamannya, bentar gue buka tugas bercatok kok CV. Oh iya benar, mengandung elemen heading. Oh nggak ada ya, nggak perlu halaman ya berarti ya. Dalam CV memuat biodata 1 halaman. Oh ya benar, cuma 1 halaman doang kok. Jadi kalian nggak perlu ngeling-ngeling. Kalau kemarin kan yang ini kalau di tab ya. Duh, ini. Cek. Ini masih apa tuh? Walah weh, wah, masa cari orang sih. Gimana sih? Tambah dikit. Verify. Ini ada pages nggak ya? Duh, sini masalah berarti. Review punya aku dong, Step. Apa? Udah kasih linknya di kolom komentar. Review. Oke. Apa yang kurang gitu? Apa yang kurang itu? Ini udah pas sebenarnya. Ini bisa ditengahin kayak tadi ya, pakai center gitu biar kelihatan rapi aja, biar nggak di pinggir. Terus Aku niru cutting sih. ini bisa ditengahin gitu, di tengah sini, taruh di sini nanti.
Nah, di sini nih. Kan rapi tuh. Ini Nggak juga apa-apa bisa, sih. ini juga bisa Aku di niru tengah. cutting aja lah. Nggak apa-apa. Ini juga bisa di tengah sini nanti. Oke, oke, oke. Ini udah, ini udah cocok lah ini ya. Drone lah ya. Oke, oke. Thank you. Oke, berarti yang ini tadi ini udah bisa kalau mau di deploy. Nah, gimana cara ngedeploynya? Kalau misalkan kalian lupa, ya GitHub sini, jangan di sini, sini aja. Bener tuh berarti kalau gitu sih tau. Like, like coy. Duh, nah, kalian bikin aja repository baru, misalkan repositorinya, misalkan kalian buat repository baru, misalkan buat contoh contoh tugas gitu misalkan. Nah, di sini nggak usah diisi apa-apa, langsung create aja repository. Terus ini kan kalau kayak gini kalian tinggal uploading an existing file, terus kalian pilih filenya. Tadi kan ada dua ya, jangan kalian upload cuma satu karena kalian butuh file gambarnya juga. Jadi tadi tx sama ini ya, upload. Uploadnya udah selesai, tinggal buat aja commitnya, bebas sih kan udah ada defaultnya sebenarnya. Tinggal commit, kalau commit gini ke setting pages, terus ini pilih main, terus save. Nah, ini tinggal nunggu aja berapa menit lah, nanti ini bakalan ada linknya. Belum ya, belum, sabar. Iya, anu step. Berarti kalau fotonya lebih dari satu dihapus semua gitu ya, step? Maksudnya Enggak, itu kan foto kan cuma satu, misalnya biodata gitu. Apa foto orangnya itu kan misalnya ada foto kegiatan atau segala macam itu, fotonya lebih dari satu gitu berarti dihapus semuanya. iya, Oke. kecuali fotonya online, Iya, misalkan ya. ngambil dari apa gitu, misalkan ngambil dari Google misalkan. Ngambil foto ini boleh. Ini udah ada belum sih? Lama banget. Nah, ini udah ada berarti kalau kayak gini. Nah, ini kalau kalian buka itu tuh bakalan bisa dilihat orang lain nih. Banyak gue bagi nih ke kalian. Tuh, itu bisa dibuka. Nah, tapi yang dikumpuli bukan itu. Tuh, jadi sebenarnya ini tuh nggak perlu. Ini itu nggak perlu. Lah, ini apa? Salah. Bener nggak sih? Kok di mana, Cak? Di sini. Nah, yang perlu diupload, yang perlu di ini itu link repository. Link repository itu ya ini, tapi hilangin aja gitnya, atau enggak ini nih, ini bisa langsung ini. Itu namanya link repository. Di kalau misalkan kalian buka itu ngarahnya yang ngarah ke sini gitu, kan ngarah ke halaman yang kalian ini, bukan yang ini. Kok yang ini sih, kok yang ini bukan yang ini. Nah, bukan yang ini yang diupload, pilih yang di bawahnya gitu. Itu aja sih palingan.
Yang mau nanya nggak? Gampang sih. Kalau kalian butuh referensi, kalian seperti biasa buka aja Wittery School. Misalkan kalian butuh heading, berarti klik aja HTML heading. Ini jadi contohnya. Heading 1 tuh perannya segini, heading 2 tuh segini, 3, 4, 5, 6. Tuh, terus kalian misalkan bingung paragraf itu tagnya gimana, ya begini. Terus style itu buat warna, tapi ini CSS yang dipakai nih di the property is a CSS property. Tuh, formatting ini yang tadi ada bold itu pakai bisa pakai B, strong, klik I, pasis kayak gini, terus dan seterusnya gitu. Quotation itu buat dia kayak gini masuk ke dalam gini. Terus ini udah bukan, ini image. Kalau bingung masukin image gimana, dipakai IMG. Terus table, kalau misalkan kan bingung table, berarti buka aja di sini. Udah ada contohnya juga di Wittery School, sumber segalanya. Yang pengen nanya nggak ada, ya udah. Udah, dan berapa sih? 26 menit doang. Gampang kan? Karena nggak ada yang nanya, gua akhiri di sini. Thank you, teman-teman.